Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bertemu lagi pada hari Rabu kita akan belajar tentang matematik. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah melaksanakan conference yaitu tentang SPTDV, sistem pertidaksamaan dua variabel. Namun kita masih belum masuk ke sistem, kita masih masuk ke pertidaksamaannya dulu supaya Anda lebih memahami. Kemarin kita sudah bahas yaitu tentang pertidaksamaan linier ya. Linier kita sudah bahas. Saya harapkan Anda sudah bisa. Saya ingatkan sedikit lagi. Misal saya punya X plus 3Y lebih dari sama dengan 6. Oke, bagaimana kita menyelesaikan bentuk yang seperti ini? Maka yang pertama Anda harus cari tipot sumbu X dan tipot sumbu Y itu ya. Tipot sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0 dan tipot sumbu Y berarti X-nya sama dengan 0. Itu saja. Bisa dipahami ya. Nih, berarti kita cara mudahnya bisa langsung pakai tabel yang kemarin saya berikan pada Anda. XY gantian X-nya 0, X-nya 0, nanti Y-nya berapa? Kalau Y-nya 0, berarti di sini nanti X-nya berapa? Kita tinggal substitusi saja X-nya 0 ke ini, kita buat sama dengan dulu. X plus 3Y sama dengan 6. Berarti X-nya 0, habis langsung 3Y sama dengan 6. Berarti Y-nya sama dengan 2. Di sini 2. Kemudian sekarang gantian Y-nya yang 0. Berarti X plus 3Y sama dengan 6. X Y-nya 0 ya, berarti X-nya sama dengan 6. Oke. Sekarang kita gambar grafik ya. Berarti kita sudah punya dua titik, yaitu titik 0,2 dan 6,0. Oke, kita gambar sebuah grafik. Semuanya positif itu ya. Oke. 0,2 berarti Anda sudah harus tahu ada di mana garisnya itu. 0,2 berarti 0,2 itu di sini kurang lebih ya titiknya. Kemudian 6,0 ini sumbu X, ini sumbu Y, Anda harus tahu ya. 6,0 berarti di sinilah paling enggak ya. 1 2 3 4 5 6, kemudian 1 2 ya. Kemudian kita hubungkan dua garis ini ya, dua titik ini kita hubungkan, maka jadilah sebuah garis lurus. Kemudian baru sampai sini kita menentukan daerah penyelesaiannya. Kita lihat lagi, tadi tandanya adalah lebih dari sama dengan. Berarti kita tulis dulu X plus 3Y lebih dari sama dengan 6. Kita ambil titik uji. Kita uji ini ada dua daerah ya. Anda harus tahu ini ada daerah kiri dan ada daerah kanan atau daerah bawah atau daerah atas. Nah, kita uji salah satu saja. Nah, titik uji yang paling mudah, pokoknya kita tidak boleh menguji titik yang ada di garis tersebut ya. Ini tidak bisa kita uji. Berarti kita harus di luar itu. Titik yang paling mudah adalah titik 0,0 ya, di sini paling mudah. Berarti kita masukkan X-nya 0, Y-nya juga 0 ya. Berarti ini 0 habis, ini juga 0 habis, berarti 0 lebih dari sama dengan 6. Nah, ini benar apa salah ini? 0 lebih dari 6. Salah ya. Nah, berarti kalau salah kita coret ini. Karena ini daerahnya salah. Ini sudah mewakili semuanya. Ya, sehingga DHP-nya adalah yang atas ini. Ya. Bisa dipahami ya. Nah, pada pertemuan hari ini saya akan melanjutkan yaitu ke pertidaksamaan
kuadrat. Kalau kemarin kita belajar pertidaksamaan linier, maka kita akan belajar pertidaksamaan kuadrat. Bentuk umumnya persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c. Ya, nanti ini kalau pertidaksamaan ya tandanya ada 4, bisa lebih dari, bisa kurang dari, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Ya, saya pakai persamaannya dulu saja. Ciri-ciri gambar, ya kita harus bisa gambar di sini. Ciri-ciri yang pertama di sini nanti yang bisa kita ketahui adalah A-nya. Kalau A-nya positif atau lebih dari 0, maka grafiknya tersenyum atau terbuka ke atas. Ya, kalau persamaan kuadrat bukan berupa garis tapi berupa kurva ya. Kalau A-nya negatif, ya kurang dari 0, maka dia terbuka ke bawah atau cemberut. Ya, jadi itu aja. Kalau kamu positif, cara ngafalkannya, kalau kamu positif pasti orangnya banyak tersenyum. Kalau kamu selalu berbuat negatif, pasti banyak cemberutnya, banyak bingungnya, banyak gelisahnya. Oke, itulah matematika mengajarkan banyak dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, caranya sama anak-anak. Misal saya punya soal x kuadrat ya plus 4x plus 3 lebih dari sama dengan y. Ya. Y x kuadrat plus 4x plus 3 lebih dari sama dengan y. Nah, bagaimana kita menggambar ini? Untuk mengetahui daerah himpunan penyelesaiannya, maka caranya sama ya anak. Yang pertama kita ambil tipot ya, tipot x, maka y-nya sama dengan 0. Tipot y ya, tipot y maka x-nya sama dengan 0. Nah, tapi kalau di fungsi kuadrat ada tambahan, yaitu tipunch, titik puncak. Nah, ini kita harus tahu titik puncak. Titik puncak itu adalah x, y ya. Titik, namanya titik dalam grafik itu pasti x, y, di mana x-nya, nah ini nanti kamu catat rumusnya ya, yaitu min b per 2a. Maksudnya apa pada min b per 2a? Nah, ini tadi kan bentuk umumnya kan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, berarti nanti a-nya kamu ambil sini, b-nya ambil ini, c-nya ambil ini ya. Nah, ini min b per 2a. Kemudian y-nya itu adalah min d diskriminan ini ya, per 4a. Masih ada yang ingat gak diskriminan? Min, nah kita jabarkan ini. Minnya harus buka kurung ini. B kuadrat min 4ac per 4a. Dah, ini dua rumus yang harus kamu catat tambahan untuk grafik. Ya. Nah, sekarang kita kembali ke soal x kuadrat plus 4x plus 3. Ya, saya tulis lagi. X kuadrat plus 4x plus 3 lebih dari sama dengan 0. Langkah pertama apa? Ubah ke persamaan dulu ya. Seperti kemarin, ubah ke persamaan dulu. X kuadrat plus 4x plus 3 sama dengan 0. Yang pertama kita cari titik puncak sumbu x. Ya, kita bisa buat grafik tabel kayak kemarin ya. Ketika x-nya 0 dan ketika y-nya 0. Ketika x-nya 0 kita substitusikan. Ini bukan 0 ini ya, ini y. Oke, ini y. Oke, sekarang kita substitusikan x-nya 0. Berarti 0 kuadrat ya, ini gantikan, kemudian ditambah 4 kali 0 ditambah 3 sama dengan y. Ini 0 habis, berarti y sama dengan 3. Berarti di sini 3. Kita sudah punya satu titik 0,3. Kemudian selanjutnya gantian, sekarang y-nya yang 0. Berarti x kuadrat plus 4x plus 3, y-nya 0, berarti sama dengan 0. Nah, kalau ada seperti ini, kalau di SMP apa? Pakai pemfaktoran ya, pakai pemfaktoran. Kita faktorkan. Masih ingat pemfaktoran? Oke, kita faktorkan x kuadrat plus 4x plus 3. Berarti kalau sini x kuadrat, berarti sini x, di sini juga x. Ya, ingat kalau dikali kita harus cari dua bilangan ini ya. Kalau dikali 3 plus 3, kalau dijumlah plus 4. Jadi ini kalau dijumlah di sini, kalau dikali yang ini. Ayo berapa sama berapa?
Berarti dia plus 1 sama plus 3. Coba kita cek. Positif 1 dikali positif 3, positif 3. Positif 1 ditambah positif 3, positif 4. Sehingga kita punya persamaan baru X plus 1 sama dengan 0, atau X plus 3 sama dengan 0. Berarti di sini X-nya sama dengan min 1, dan di sini X-nya sama dengan min 3. Nah, berarti ada 2 nih titiknya nih. Berarti di sini min 1. Nah, ini ada 2 lagi, 0, min 1,0 dan min 3,0. Dah, ini kita catat titiknya ada 3. Nah, kalau di persamaan garis, pertidaksamaan garis itu sudah selesai sampai sini. Nah, tetapi di sini kita harus selesaikan timpunsnya. Ya, kita tulis lagi x kuadrat plus 4x plus 3. Kita buat sama dengan 0 saja. Nah, untuk mencari titik puncak, berarti kamu harus tahu A-nya berapa di sini. A-nya berapa? Ini ya. Berarti ini 1, tidak terlihat ya. 1, berarti B-nya berapa? B-nya 4, kemudian C-nya 3. Ingat bentuk umumnya, AX kuadrat plus BX plus C. Berarti ini A-nya, ini B-nya, dan ini C-nya. Itu ya. Ambil koefisiennya saja. Kemudian kita masukkan ke rumusnya tadi. Ya, rumusnya tadi min B per 2A untuk yang X. Min B per 2A, berarti B-nya 4, berarti min 4 per 2A. 2A-nya 1. 2 kali 1, 2, berarti min 4 per 2, negatif 2. X-nya ini ya. Kemudian Y-nya berarti min B kuadrat min 4AC ya, per 4A. Tinggal masukkan saja min B kuadrat, B-nya 4 dikuadratkan berarti 16 langsung ya. Min 4 kali A kali C, berarti 4 kali A-nya 1, berarti 4 kali C 3, berarti 12. Paham ya? Per 4A. 4 kali 1 4. Sehingga min 16 dikurangi 12, 4 ya, per 4, sehingga hasilnya negatif 1. Sehingga titik puncaknya berapa titiknya? Ingat titik puncak itu X, Y ya. X, Y, berarti titik puncaknya berapa? Min 2, min 2, min 1. Berarti kita punya titik lagi di sini, min 2, min 1. Nah, titik-titik ini nanti yang kita gambar di grafik. Ingat ya, 0,3, min 1,0, min 3,0, dan min 2, min 1. Oke, kita tulis dulu sini biar enak. Titiknya tadi kita lihat lagi 0,3 ya, 0,3, min 1,0, min 3,0, dan min 2, min 1. Nah, ini ingat ini titik puncaknya ya. Untuk menggambar grafik fungsi kuadrat, saya gambarkan koordinat kartesiusnya dulu. Nah, oke. Sekarang kita letakkan titik-titiknya. Saya ganti warna merah ya titiknya. 0,3. Ingat di sini sumbu X, di sini juga sumbu Y. 0,3. Nah, ini ada tips dari saya bagaimana cara menggambar koordinat fungsi kuadrat. Nah, yang pertama kamu ini gambar ini dulu. Titik puncaknya dulu kamu letakkan. Min 2, min 1 berarti X-nya min 2, Y-nya min 1 berarti titiknya di sini. Nah, di sini titiknya ya. Ini titiknya di sini. Titik puncaknya ini. Kemudian caranya adalah kamu lihat tadi A-nya. A-nya dia positif apa negatif ya. Kita lihat soalnya kembali. A-nya positif apa negatif? Ya, A-nya positif apa negatif? Nah, ini.
A-nya kan 1 ini berarti 1 itu kan positif, berarti dia tersenyum atau cemberut. Tersenyum berarti kamu kasih gini dulu, kasih senyuman dulu ya, kasih senyuman dulu ya, kasih senyuman dulu, artinya kamu sudah tahu dia terbuka ke atas ya. Kemudian kita baru letakkan titik-titik yang lain. 0,3 di mana? Ya anggaplah di sini ya. Pokoknya ini di sumbu. Ini kan titik potong sumbu, berarti pasti di sumbu. Kalau yang ini tidak di sumbu, ini di sini ya. Min 1,0. Nah, berarti di sini min 1,0 ya. Kemudian min 3,0 ini kan 2 tadi, di sini berarti 3. Nah, udah. Pasti kan berupa parabola. Berarti ini kamu sudah bisa tinggal menghubungkan saja ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini grafiknya dihubungkan sehingga jadilah grafik persamaan kuadrat. Nah, sekarang bagaimana kepertidaksamaannya? Tadi soalnya apa tadi? X kuadrat plus 4x plus 3 lebih dari sama dengan Y. Nah, langkah selanjutnya sama kayak tadi, pakai titik uji untuk mencari DHP-nya. Untuk menguji, ambil titik yang tidak dilalui garis. Nah, di sini 0,0 lagi paling gampang nih ya. 0,0 kan tidak dilalui garis. Kita uji saja. Berarti ada 2 daerah sekarang, tapi daerahnya bukan daerah atas dan daerah bawah, melainkan daerah di dalam mangkok ini atau daerah di luar mangkok. Kira-kira mana yang memenuhi? Nah, kita uji saja 0,0. Berarti 0,0 ini sudah mewakili daerah yang ada di luar mangkok. Kita uji dulu. Masukkan 0,0. Berarti x-nya 0, y-nya 0. Berarti langsung aja ini 0 kuadrat ditambah 4 kali 0 ditambah 3 lebih dari sama dengan y-nya juga 0. Kan 0,0 ya. Berarti ini habis berarti tinggal 3. 3 lebih dari sama dengan 0. Nah, ini betul atau salah ini? Betul ya. Oke, berarti 0,0 ini daerah yang benar. Otomatis yang kita coret yang daerah dalam. Ya. Berarti DHP-nya yang ada di luar ini semua ini DHP. Ya, ini DHP. Yang warna biru ini DHP ya. Nah, nanti kamu kalau di buku nanti pilih yang ini, yang di arsir yang ini, yang di luar ya. Oke, DHP-nya berarti yang luar. Bisa dipahami anak-anak? Saya harapkan Anda bisa menyelesaikannya sebelum kita masuk ke sistem. Bagaimana Pak dengan kalau sistem? Nah, kalau sistem berarti nanti bisa gabungan, bisa linear kuadrat, nanti digambar dari jadi satu grafik seperti ini. Baik, itu saja hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar, tetap menjaga dan mematuhi protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.